Hari ini saya akan mencoba untuk mengerjakan dan menjelaskan tugas 2 dari struktur data. Seperti biasa di sini saya sudah menuliskan beberapa komen yang akan saya gunakan untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Oke, jadi saya akan memulai dari yang pertama, yaitu untuk merge sort. Oke, kita memulai dari mendeklarasi atau mendefinisikan array yang akan kita gunakan untuk dilakukan merge sort array. Untuk simplisitas kita beri nama array saja. Kemudian ini kita beri data integer dengan 6 angka, 2, 5, 6, 4, 3, 1. Oke, kemudian kita tutup dengan titik koma. Nah, setelah itu kita memasuki array tersebut nantinya akan diolah dengan fungsi yang akan kita namakan sebagai merge sort. Nah, untuk fungsinya ini nanti akan dibuat di bawahnya di sini. Di sini fungsinya hanya untuk dipanggil saja. Jadi ini nanti akan diolah di dalam sini, dan nanti hasilnya itu akan di print, dan for in ini nanti akan diurutkan kembali hasilnya. Dimasukkan kembali ke dalam array sesuai panjangnya, length. Oh, ini sudah. Dan di increment, artinya akan diulangi sampai dia selesai. Dan baru kita system out print. Ini kita tidak perlu pakai ln, jadi itu cukup masukkan saja array-nya, variabel array-nya i yang merepresentasikan nilai dari array tersebut. Kemudian ditambah spasi kosong untuk memberikan jarak. Nah, sekarang kita akan membuat fungsinya. Nah, ini bergaris merah dikarenakan ini belum ada fungsinya. Jadi ini tidak bisa di eksekusi. Nah, ini untungnya ini ada ini, dan ini bisa kita klik dan dia akan langsung otomatis untuk membuat. Nah, oke, ini terlalu ke kanan, jadi kita akan menggesernya ke kiri sesuai dengan
yang di atasnya. Ini juga, dan ini bisa kita hapus. Nah, oh ya, ini harusnya berada di atasnya sini. Sorry. Biar lebih rapi, ini kita bisa ganti juga, kemudian kita masukkan ke sini. Nice. Oke, untuk sementara ini dulu. Nah, ini private, ini soalnya dia spesifik dan hanya bisa diakses di dalam sort ini, di dalam kelas ini saja. Oke, jadi yang pertama kita akan membuat variabel baru untuk menyimpan array sortnya ini. Length th. Oke. Array length. Artinya ini dibuat sesuai banyak elemen dari array yang di atas ini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini berarti ada jumlah arraynya berjumlah 6, sama dengan ini. Nah, setelah itu selesai, kita buat base case. Nah, untuk base case ini adalah aturan dasarnya. Ini kan di merge source ini kan ada 2 fungsi. Jadi yang pertama itu adalah kita membagi, kemudian yang kedua kita mengurutkan. Nah, ini adalah fungsi pertama, ini untuk membagi. Nah, if length kurang dari sama dengan 1, itu maksudnya adalah array ini nanti akan dibagi 2. 2, 5, 6, 4, 3, 1 ini akan dibagi 2 menjadi 2, 5, 6. Nah, terus 2, 5, 6 ini juga akan dibagi 2 lagi menjadi akan dibagi 2 lagi jadi 2, 5, dan 6. Nah, terus yang 25 ini juga akan dibagi 2 lagi menjadi 2 dan 5 sampai dia semuanya itu menjadi 1, 1, 1, 1. Nah, ketika dia sudah menjadi 1, dia kan tidak perlu dibagi lagi, dan memang tidak bisa dibagi. Nah, sudah, jadi ya itu seperti itu aturannya. Oke, ini kita tutup dengan titik koma. Nah, untuk membagi ada menjadi 2, kita menggunakan if middle length ya. Oh sorry, length ya. Saya masih salah. Dibagi 2. Nah, ini jadi dia akan mencari titik tengahnya ini, dan dia akan dibagi 2. Nah, dan
Dan setelah dibagi 2, dia juga akan melakukan yang sama untuk sub array-nya. Nah, setelah dibagi 2, kita akan memberi nama dari array yang telah dibagi 2 tersebut, yaitu ada yang sebelah kiri left ini yang sebelah kiri. Nah, ini kemudian ini yang sebelah kanan, right array new berdasarkan panjang dari line. Middle. Oke. Ini biar rata aja. Nah, ini jadi ini kan bagi 2. Karena yang ini akan menjadi left array, yang 431 dia akan menjadi right array. Nah, kemudian ketika yang 256 ini nanti dibagi lagi menjadi 25 dan 6. Nah, yang 25 ini dia akan masuk ke dalam left array, terus yang 6 ini dia akan menjadi masuk ke right array. Nah, kemudian 25 ini juga dibagi lagi, terus yang 2 ini akan masuk left array, terus yang 5 dia akan masuk right array, seperti itu secara berturut-turut. Nah, kemudian ini kan variabelnya kan masih berisi 0. Nah, untuk mengisinya dengan array ini, itu kita bisa menggunakan sistem array copy. Kita bisa langsung otomatis. Nah, di sini kita sudah otomatis. Nah, ini cuma masih perlu dilakukan penyesuaian. Oke, sebentar. Jadi yang ini seharusnya ini adalah array, dan ini kita isi dengan 0. Yang ini left array, dan yang ini kita juga 0. Yang ini kok 0? Ya, 0 bukan U. Yang ini middle. Nah, ini sistem array copy. Nah, ini jadi kita gunakan untuk mengcopy nilai dari array yang ada di sini langsung ke dalam left array ini.
Nah ini jadi ini yang pertama, ini adalah source-nya, atau sumber yang kita pakai. Nah ini kan sumbernya kan ini. Nah yang ini adalah kita mengkopinya itu mulai dari mana. Nah ini 0, ini berarti dimulai dari indeks paling indeks paling awal sendiri 2. Lever ini adalah sebagai tempat tujuannya. Ada destination pos ini juga sama, setelah di copy dia akan ditempatkan di yang paling awal. Nah yang middle ini merepresentasikan ini, panjangnya setelah dia dibagi nanti seperti ini. Nah ini untuk yang left, yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan juga sama, jadi kita sistem recopy juga langsung. Oh sorry, ini typo. Ini sama sumbernya, kita dari array, hanya dengan sedikit perbedaan. Hanya dengan sedikit perbedaan. Disesuaikan dengan, nah ini maksudnya dimulai dari middle ini kan, kalau yang left ini kan dimulai dari sini 256 lah. Kalau yang right ini kan dimulai dari yang paling tengah, jadi 4 kemudian 3 1. Nah seperti itu. Nah oke, itu sudah selesai. Kemudian kita masuk ke recursively sorted half. Nah ini jadi adalah sebuah fungsi yang akan dilakukan berulang-ulang. Nah ini jadi kita memanggil lagi fungsi ini sampai dia sebentar, sorry. Nah ini rekursif ini maksudnya dia akan dilakukan secara berulang-ulang, berturut-turut sampai dia sampai dia selesai. Maksudnya gini, kalau kita lihat dari keseluruhan fungsi ini dia kan hanya akan membagi dua bagian saja. Jadi
256 dan 431. Nah, padahal untuk merge sort itu dia harus dibagi sampai dia elemennya itu menjadi 1 1 1 seperti itu. Nah, artinya ini misalnya untuk yang left ini ya, nah ini masih perlu dibagi lagi. Untuk dibagi lagi, nah ini kita panggil lagi fungsinya merge sort dan dia akan mengulangi fungsi ini lagi dari awal lagi. Dan si 256 dan si 256 ini dia akan dibagi menjadi 2, 5 dan 6. Nah, ini kan juga masih ada 25 lah. Dia akan mengulangi fungsi ini lagi untuk membagi 2 dan 5 ini sampai dia menjadi 1. Nah, setelah dia 1 ini base case-nya, nah ini dia sudah tidak dibagi lagi, sudah seperti itu. Jadi ini untuk yang left, terus ini untuk yang right. Nah, ini kemudian kita akan menulis fungsi baru untuk mengurutkan array yang sudah dibagi menjadi satu-satu elemen itu akan diurutkan kan menjadi satu lagi seperti itu. Nah, ini kita bisa langsung create method, hampir sama dengan di atas. Kita arahkan sedikit ke kiri dan ini bisa kita hapus. Oke, ini kita masukkan ke sini. Index. Oke, sorry. Biar agak rapi gitu. Jadi kurang gimana gitu kalau nggak rapi. Sorry. Nah, ini kita masukkan sini. Ini bisa kita hapus. Oke, kita mulai dari sini. Nice. Oke, sekarang kita membuat objek variabel baru dengan nama left length. Pasti length th yang dibuat berdasarkan banyak dari
array sebelah kiri. Dan left right length itu untuk array sebelah kanan. Dengan sebelah kiri hampir sama seperti di atas, cuma typo agak beda dikit. Oke, ini kita beri jarak biar lebih mudah membacanya. Nah, kemudian indeks untuk melacak posisi. Integer harusnya. Jadi i 0. Ini untuk originalnya, untuk array yang aslinya. Nah, kemudian L untuk yang left. Kita juga beri indeks 0. 0 berarti dia dimulai dari awal. Kemudian R untuk right-nya. Ini maksudnya biar kan akan diurutkan. Nah, artinya setiap elemen nanti akan dilacak, akan ditempatkan dia akan berada di mana, itu dia posisinya seperti itu. Oke, sepertinya ada yang salah. Oh iya, ini harusnya ditutup. Nah, sekarang kita baru membuat loopnya untuk mengisi array-nya. Compare elements from both subarrays. Nah, ini jadi maksudnya elemen yang ada di sisi kiri dia akan dibandingkan dengan yang berada di sisi kanan, dan apabila length, dan apabila misal salah satu elemen yang dibandingkan dia lebih kecil, nah dia akan masuk ke dalam array lebih awal, seperti itu. Sebentar, saya tulis dulu. Jadi nah, itu kan dibandingkan, kemudian kita beri kondisinya if, harusnya ada array yang kita representasikan dengan L lebih kecil dari right array yang direpresentasikan dengan R, maka array, nah yang ini, dia akan maka left array dia
akan dimasukkan ke dalam array ini. Kemudian di increment dan ditambah L untuk selanjutnya. Aduh, sorry. Nah, kemudian kita tambah else. Nah, namun apabila yang kanan lebih besar, apabila yang kanan lebih kecil, nah maka dia akan dimasukkan ke dalam array-nya. Ini kita increment, dan di increment sama seperti di atas, R plus plus mengikuti. Oke, sepertinya ada yang Oke, untuk sementara kita lanjutkan dulu. Nah, jadi nanti ini kan akan dibandingkan. Jadi misal 2 dan 5 ini dia akan dibandingkan. Nah, apabila yang 2 ini lebih kecil kan, dia akan dimasukkan ke dalam array seperti itu. Nah, kemudian 5 ini kan sisa. Nah, artinya dia tidak bisa dimasukkan karena dia tidak ada elemen lainnya itu untuk dibandingkan. Nah, untuk bisa memasukkan sisanya ini, maka kita harus menulis loop tambahan, yaitu dengan seperti ini, while apabila ada sisa, maka dia akan otomatis dimasukkan ke dalam ini, ke dalam array-nya. Yang ini untuk left array, L, mesti selalu salah, L, kemudian hampir sama seperti di atas, plus. Nah, kemudian untuk yang right array, length, terlalu banyak nama variabel yang hampir sama, jadi agak bingung. Kalau nggak teliti.
plus plus. Oh sorry, ini harus koma, dan juga sama plus. Oke. Oh ya, titik koma. Oke, ini yang salah sepertinya. Oh, kurang ada kurung. Ini harusnya ditutup. Nah, oke, sepertinya sudah tidak ada masalah ya. Oh, ini gini. Ini dia biar ini biar lebih rapi. Kita indent satu. Nice. Nah, lebih elegan. Oke, sekarang kita coba run. Bagian 7. Oke, sepertinya ada error. Oke, kita cek lagi. Merge sorts array. Ini kok terlalu kesini. Kita cek apakah ini tidak ada error. Search. Middle. Oke, tidak ada typo. Destination. Middle, right array, line. Middle. Recursively. Merge. Oke. Ini kita coba lagi. Oh, L. Oke, kita coba. Salah satu huruf. Masih ada yang salah.
1 3 4 6 6. Oke, mungkin kita coba cari mana yang satu, mana yang L. Nah, array I. Nah, sudah. Oke, kita coba lagi, kemudian kita coba run. Nah, oke, itu untuk yang merge sort. Ini jadi simpelnya dia yang pertama, dia fungsi ini dia akan membagi array itu menjadi sub array sampai dia menjadi satu elemen. Nah, setelah menjadi satu-satu itu dia akan diurutkan dan digabung kembali dengan fungsi ini. Setelah itu dia akan dimasukkan di sini dan ini akan dipanggil. Nah, hasilnya akan di print di sini, ini seperti ini. Oke, itu untuk yang nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2, counting sort. Di sini saya sudah menentukan membuat nilai array-nya berupa karakter yang belum diurutkan, C A C B B C. Nah, dan kita langsung saja. Oke, jadi yang pertama, setelah kita mendefinisikan array-nya, kita akan menuliskan fungsi yang nanti akan digunakan untuk mengesort array-nya. Nah, kemudian ini akan menyimpan nilai array yang sudah disort. Yang kemudian akan di print C plus spasi kosong untuk memberikan jarak. Ini bisa kita langsung otomatis dengan create method. Nah, ini agak ke kanan semua. Sebentar, jadi saya akan saya rapikan sebentar.
ini seharusnya mengikuti ini, jadi ini berada di sini. Nah, kemudian ini berada seperti ini. Oke. Private static. Oh, salah saya. Ini harusnya ada di sini. Dan ini harusnya dihapus. Nah, sudah. Ini juga bisa dihapus. Oke, jadi ini yang akan kita lakukan. Yang pertama kita akan menentukan nilai maksimum dari array ini. Ini digunakan sebagai referensi untuk membuat sebuah array baru ini yang akan digunakan untuk menjalankan fungsi dari counting sort ini. Oke. Jadi ini bisa kita di sini. Bisa kita langsung mulai dengan inisiasi integer dengan nama max dengan 0. 0 ini cuma sebagai representasi saja. For loop dia akan mengiterasi setiap elemen yang ada di array ini dan akan menentukan nilai maksimum ini mana yang lebih tinggi dari yang lain. Kemudian kita beri kondisi apabila dia lebih besar, mana lebih ini besar, maka max adalah C. Oke. Nah, atau nilai maksimum ini kita sudah tahu, karena untuk tipe data karakter di array dia akan mengikuti ASCII. Nah, di ASCII itu dia C lowercase, dia itu memiliki nilai 99, sedangkan B itu adalah 98, sedangkan A itu adalah 97. Nah, di sini jadi ini yang paling tinggi, yang paling tinggi itu adalah C. Nah, ini jadi ini max ini adalah
akan diisi otomatis dengan C atau 99, seperti itu. Nah, setelah itu ini kita buat untuk mengurutkan apa istilahnya, menghitung berapa frekuensi jumlah muncul dari tiap-tiap karakter ini. Nah, jadi misal di sini I, di sini kan itu kan ada 1, kemudian B itu ada 2, B terus C itu ada 3. Nah, yang fungsi yang satu ini digunakan untuk mencatat itu dan menyimpannya, seperti itu. Max plus 1. Dia akan mengiterasi setiap elemen di dalam array dan akan menghitung frekuensi munculnya. Oh sorry, ini harusnya, nah seperti ini. Count C++, kemudian kita tutup. Nah, ini max plus 1 ini adalah mengarah ke apa istilahnya, ukuran dari array-nya. Kan di Java itu kan dimulai dari 0. Untuk pembuatan array di Java itu kan dimulai dari 0. Nah, apabila kita tidak pakai ini, dia akan berhenti sampai 99. Artinya si C nah ini kan nilainya kan kalau di ASCII itu kan 99. Nah, apabila ini kita tidak ditambah 1, dia ukurannya cuma 99, berarti si C itu tidak akan bisa dimasukkan ke dalam array-nya ini. Nah, apabila ditambah 1, dia akan menjadi 100 dan si C akhirnya bisa dimasukkan dan akan bisa dihitung jumlah frekuensinya, seperti itu. Nah, setelah dihitung jumlah frekuensinya, fungsi terakhir itu adalah untuk mengurutkan array-nya dan mengcopy hasilnya ke dalam sini. Nah, kita beri nama
indeks yang kita beri nilai 0 itu cuma sebagai representasi nolnya. Kemudian kita loop integer i sama dengan 0. Apabila i kurang dari count length titik length itu th saya masih salah di sana, count length, kemudian dia akan di increment. Ini mengarah ke banyak jumlah elemen yang ada di array-nya. While ini untuk menempatkan frekuensi yang muncul itu satu persatu itu ditempatkan ke array yang baru. Jadi dia akan menghitung frekuensinya dengan ini. Dan kita bisa seperti ini. Count otomatis decrement. Nah, maksudnya seperti ini, kan jadi misal ini C ini kan ada 3. Nah, setelah dari fungsi yang ini dia akan ditemukan bahwa C itu mempunyai 3 frekuensi atau muncul 3 kali. Nah, di sini dia itu akan memasukkan kemunculannya itu satu persatu. Jadi misal C dia akan dimasukkan C itu dia akan dimasukkan ke sini. Terus di decrement dia akan tinggal 2, C dan C. Nah, C yang di sini terus dia akan dimasukkan lagi di sini dan di decrement lagi, akhirnya dia akan tinggal 1. Nah, C ini akhirnya dia akan dimasukkan dan akan di decrement lagi, dia akan tinggal 0 dan setelah dia mencapai 0 dia akan berpindah ke elemen selanjutnya seperti itu sampai semuanya selesai disorted. Oke, ini ada yang salah. Oh, ini harusnya
seperti oke. Sekarang kita coba untuk run. Oke, sorry. Nah, CHBCC. Ini masih belum diurutkan. Ada yang salah berarti ini. Kita coba cek. Oh, ini soalnya dia tidak. Nah, ya itu harusnya ada plus-plus itu. Lupa saya. Kita coba lagi. Nah, ini ABCC. Ini yang awalnya seperti ini, CAC, BBC. Nah, setelah di counting sort, hasilnya kan seperti ini. Oke, jadi itu. Terima kasih.